Gimana misalnya kalau alat yang ada di rumah sakit itu rusak tapi tetap dipakai? Atau data kita bocor? Nah, itu semua ternyata ada hubungannya dengan yang namanya etika profesi teknik biomedis. Bagi tenaga teknik biomedis, etika profesi diibaratkan sebagai kompas moral. Ada beberapa prinsip penting, di antaranya beneficence atau berbuat baik untuk pasien dengan memaksimalkan manfaat, non-maleficence dengan tidak membahayakan pasien, menghindari resiko atau kerugian, autonomi dengan menghormati hak pasien untuk mengambil keputusan, dan justice untuk bersikap adil dalam memberikan pelayanan. Setelah tahu prinsip dasar dari etika profesi teknik biomedis, gimana sih penerapan yang ada di dunia nyata? Dan ternyata pelanggarannya sering banget terjadi. Alasannya bukan karena disengaja untuk berniat jahat, tapi karena kelalaian dari tanggung jawab. Contoh yang pertama, di salah satu rumah sakit terdapat EKG yang mengalami rusak ringan yang masih beroperasi, sehingga hasil rekam jantung tidak tepat. Ini sudah melanggar prinsip non-maleficence, di mana membahayakan pasien dan resiko atau kerugian lainnya. Selanjutnya, sebuah insiden pelanggaran etika terjadi di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta, di mana seorang tenaga teknis dilaporkan menyebarkan hasil pemeriksaan medis pasien melalui pesan instan di perangkat pribadinya. Menyebarkan informasi sensitif seperti hasil tes laboratorium dan riwayat penyakit dinilai melanggar prinsip autonomi dan justice. Hal ini dikarenakan hak pasien untuk menjaga kerahasiaan informasi medisnya telah diabaikan. Selain itu, memungkinkan terjadinya resiko diskriminasi dan stigma menjadi konsekuensi nyata dari kebocoran data. Selanjutnya, di Rumah Sakit Daerah Jawa Barat, seorang teknisi biomedis diminta untuk menginstalasi dan mengatur alat laboratorium yang sebetulnya berada di luar bidang keahliannya. Meskipun memiliki latar belakang teknik, teknisi tersebut tidak dibekali pelatihan khusus untuk alat tersebut. Akibatnya terjadi kesalahan konfigurasi yang berujung pada hasil diagnosis yang tidak akurat. Sehingga pakar etik menyatakan bahwa kasus ini pelanggaran terhadap prinsip beneficence dan justice. Hal ini dikarenakan pasien berisiko menerima layanan yang tidak aman dan tidak setara. 3 kasus tadi jadi alasan seberapa penting etika profesi teknik biomedis. Karena teknik biomedis juga termasuk ke dalam bagian sistem pelayanan, sehingga kita memiliki tanggung jawab yang besar, terutama pada keselamatan pasien dengan bersikap profesional dan beretika. Sekian dari saya, terima kasih dan semoga membantu.